Bahasa Indonesia tu saya rasa kalau dia diikat dengan Islam sama seperti bahasa Melayu, mungkin ada ramai orang, sebab Indonesia pun berbilang agama dan banyak sekali ya netizen Malaysia ini yang masih saja tidak terima ya dengan masuknya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 di UNESCO ya. Jadi guys, supaya kita nggak penasaran dan bikin kita bertanya-tanya ini ya, langsung saja ya kita tonton videonya, dan video ini saya ambil dari Antanua Media. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya guys ya, dikunjungi, di subscribe. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, kali ini kami kembali menemukan sebuah cuitan netizen yang tulisannya lumayan panjang dan menguraikan tentang peradaban Melayu. Endingnya mengarah ke bahasa Indonesia, dan kami bacakan tulisan di bagian akhirnya. Kaum Melayu terkenal dengan kesemuanya menganut agama Islam. Seseorang itu bukan orang Melayu jika ianya bukan Islam. Ini fakta sejarah. Kalau seseorang itu kaum Jawa, maka mereka tidak boleh digelarkan yang mereka keseluruhannya Islam. Sedangkan orang Jawa sendiri ramai pengikut Kristen dan Hindu. Bahasa utama ibunda mereka ialah berbahasa Melayu kuno, selain dari bahasa-bahasa kaum-kaum atau suku-suku kaum mereka sendiri. Namun begitu setiap harinya mereka bertutur dalam bahasa Melayu, selaku bahasa utama di negara-negara ASEAN Nusantara Melayu. Gelaran bahasa Indonesia itu wujud hanya di sekitar tahun 1975 yang telah memisahkan dari bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Pada hakikatnya Indonesia tidak hak menggelarkan nama bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Seharusnya ia mengambil bahasa Jawa sebagai bahasa persekutuan mereka. Oleh sebab logat, pelet percakapan dan perkataan-perkataan yang berbeza, Indonesia tidak boleh asingkan bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu sendiri ditutur dalam berbagai logat mengikuti daerah masing-masing. Begitu juga bahasa Indonesia, tidak ada nasnya bahasa Melayu di Indonesia digelar sebagai bahasa Indonesia. Sepatutnya ia harus digelar dengan gelaran bahasa Melayu Indonesia, seperti yang berlaku dalam bahasa Inggris. Oleh itu, sudah tiba masanya gelaran kepada bahasa Indonesia harus ditarik balik dan digelar dengan panggilan nama bahasa Melayu Indonesia. Ya, cuitan panjang lebar ini sebenarnya menggambarkan kondisi kebahasaan di negara tetangga yang menjadi asing di negaranya sendiri, karena upaya-upaya yang dilakukan untuk memartabatkan bahasa Melayu masih gagal dengan berbagai hambatan, dan salah satunya sebagaimana yang dipaparkan oleh pengamat bahasa negara jiran sendiri. Dan juga dalam alam Melayu sendiri, mengapa para da'i, para mubalik tidak mendakwahkan Islam dalam bahasa Arab? Kerana mereka berdasarkan satu prinsip, satu lunas Islam. Tidak kutus para rasul, kata Allah dalam surah Ibrahim 4, melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Jadi para ulama ini menyadari tradisi para nabi, para rasul dahulu, dan ini dilaksanakan, maka Islam berkembang dengan baik kalau berbanding dengan bahasa Arab. Jadi ini bukan soal teori, tapi soal suatu amalan yang menjadi sunatullah. Oleh sebab lucu kan ini cuitannya netizen ini. Kita yang punya negara kok mereka yang repot. Lagian bahasa Melayu juga bukan bahasa Melayu mereka. Kepedean ini orang-orang ini. Bahasa Melayunya bahasa Melayu kita, punya kita sendiri. Ibarat kata anaknya Indonesia sendiri. Kok mereka yang ngatur-atur? Apa urusannya? Hak kita mau pakai bahasa mana di seluruh Indonesia ini. Kepedean ini orang-orang Malaysia ini. Yang pertama sekali, kita sebenarnya sedar atau tidak sedar, pejuang bahasa Melayu itu sendiri yang kadang-kadang menyebabkan bahasa Melayu kita ini sukar untuk dikembangkan. Kita kata bahasa kebangsaan dan sebagainya. Sebagai contohnya, saya bagi tahu, kita tahu bahawa di Malaysia kita ini adalah berbilang kaum dan juga berbilang agama. Tapi sedar atau tidak, kadang-kadang apabila kita mempromosikan bahasa Melayu, kita agak mengaitkannya dengan Islam tu. Ya betul, saya kata bahawa tapi pada saya bahasa ini tidak ada agama, tidak ada agama. Jadi kita bercakap tentang bahasa Melayu, dia adalah bahasa sepunya bagi semua komuniti. Dalam kita punya bahasa, dalam sastra pun, sastra Melayu, bila dalam sastra Melayu, Dewan Bahasa sendiri telah pun menentukan bahawa ini adalah kriteria-kriteria yang kita anggap sebagai sastra Melayu, dan dia bukan hanya melihat kepada bahasanya, kepada mediumnya, tetapi juga kepada kandungannya. Saya tahu ni sebab dulu saya pernah
satu buku tentang puisi daripada komuniti penulis Sabah yang berbilang kaum kan, dan dia 2 tahunlah tertangguh di DBP hanyalah tentang mempertikaikan tentang beberapa istilah yang digunakan yang dikatakan bahawa. Guys, sorry tak potong dulu sebentar ya. Lucu kan? Bahasa kok bisa dikaitkan dengan agama. Memangnya bahasa punya agama apa? Ya makanya kan kalau kita lihat seperti ini, gimana orang mau bisa berbahasa kebangsaan mereka, sedangkan semua dikaitkan dengan Melayu, dikaitkan dengan agama. Ya jangan salahkan juga kalau selain Melayu, jadi mereka tidak akan pernah mau untuk belajar bahasa Melayu. Logikanya aja kan sama kita kalau punya keluarga ya kan, kalau keluarga kita bedakan, anak kita bedakan, mereka kan akan marah, akan kesal. Kan gitu. Inilah bedanya Malaysia dengan kita Indonesia. Di Indonesia ini sama semua. Mau kamu agamanya apa, kamu sukunya apa. Iya kan? Kalau kita kata bahawa bahasa Melayu ini hanyalah untuk milik dan nuansanya adalah Islam, itu yang kita kata penolakan nanti akan juga berlaku kan, itu yang pertama. Iyalah. Kedua, satu lagi Tuan Syed kalau saya boleh sentuh, kadang-kadang ni saya rasa bahasa Melayu ni dia kurang organik lah. Kita ni tidak macam bahasa Indonesia tau. Kita ni kadang-kadang tu terlampau orang kata menekan tentang aspek-aspek yang kecil, sedangkan pada saya bahasa Melayu ini nuansanya adalah pada semangatnya sebagai bahasa Melayu. Perkataan-perkataan spesifik tertentu itu tidak semestinya, sebab itu berubah, mana-mana bahasa pun dia sentiasa berubah. Bahkan kalau kita kata bahawa kita mau bahasa Melayu yang tulen yang macam mana, di mana kita punya penanda aras, adakah zaman Hang Tuah, zaman Tunteja atau zaman pra kemerdekaan tahun berapa sekian-sekian kan. Kalau kita menyusur ni kan dia sentiasa berubah. Tapi ini contohnya ini saya secara personal saya tidak ada masalah, tetapi saya tahu ia menjadi masalah kepada ramai orang, terutama sekali di kalangan kawan-kawan saya sebagai saintis lah. Bila melihat kepada penulisan dalam bahasa Melayu, dari dan daripada pun menjadi satu isu besar. Ialah dan adalah pun menjadi satu isu besar. Demi untuk penggunaan macam tu yang telah pun membumi menjadi organik bertahun-tahun, tiba-tiba semua tidak ni kan. Dan itu sebenarnya mematikan semangat, sebab kita bukannya melihat kepada penggunaan bahasa Melayu itu dalam konteks intelek yang besar, nuansanya adalah bahasa Melayu. Kita terlalu rinci kepada hal-hal yang pada pandangan saya, minta maaf lah, pada saya adalah agak remeh. Mungkin dua tokoh kita di sana tu adalah dia tidak bersetuju, tapi pada saya kalau kita ingin memperjuangkan bahasa Melayu, dia mestilah bersifat inklusif, dia mestilah mesra kepada penggunanya. Kerana itulah ciri bahasa sebenarnya yang dapat diterima secara lebih meluas. Kan? Bahasa Indonesia tu saya rasa kalau dia diikat dengan Islam sama seperti bahasa Melayu, mungkin ada ramai orang, sebab Indonesia pun berbilang agama dan ni kan yang tidak akan ada kecenderungan untuk menggunakan bahasa itu ataupun ada sentimen tertentu terhadap bahasa itu. Oke, dari paparan di video ini bahwa disinilah perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Dan ketika mengulas tentang bahasa Melayu di Malaysia, ada kesan eksklusivitas yang terlihat hegemoni kemelayuan dengan konsep ketuhanan Melayu dalam konstitusi. Sehingga ikutannya bahwa bahasa Melayu adalah bahasanya bangsa Melayu yang beragama Islam dan beradat istiadat Melayu. Dan hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang bersifat universal dan inklusif. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang statis, melainkan bahasa yang dinamis dan hidup. Karena sejak peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dinasbikan sebagai bahasa persatuan yang menyatukan seluruh suku bangsa dan keyakinan beragama di Indonesia. Sehingga ia terus mengalami transformasi baik dari sisi ejaannya maupun perbendaharaan kosakata baru dari bahasa-bahasa daerah maupun bahasa-bahasa asing. Sehingga ia hidup dan terus bertumbuh seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Itu tadi ya guys ya, ternyata si Awang tadi langsung disekakmat ya sama profesornya sendiri juga ya dari Malaysia juga. Dan itulah ya guys, makanya kenapa bahasa Melayu itu sulit untuk berkembang di sana, karena semuanya identik dengan Melayu, identik dengan agama. Bagaimana bisa bahasa itu berkembang kalau semuanya dikait-kaitkan dengan satu kaum, satu agama? Ya kan repot. Ya kan, beda dengan kita Indonesia. Kita banyak sekali suku, kita banyak sekali agama. Tetapi karena kita disatukan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ini tidak beragama, kita bisa bersatu. Iya kan? Inilah hebatnya Indonesia. Besar bukan karena persamaan, tetapi besar karena perbedaan.
Semoga video ini bermanfaat guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.